Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denda Yeni, pembimbing dari Literasi Grup Cisala, SDN Cisala Kecamatan Campur. Bulan ini saya akan menyampaikan review buku yang berjudul Raden Dewi Sartika Pemimpin Bangsa dari Pasundan. Buku ini ditulis oleh Rokeat Asyuro yang terdiri dari 422 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Imania. Oke, alasan mengapa saya memilih buku ini adalah karena saya tertarik dengan judulnya Raden Dewi Sartika. Siapa yang tidak mengetahui beliau? Tanah Pasundan atau Jawa Barat merupakan tanah kelahirannya. Tidak banyak yang tahu kalau secara nasional dibandingkan dengan Raden Ajeng Kartini. Padahal kita tahu bahwa Raden Dewi Sartika ini sampai mendirikan sekolah keutamaan istri, sekolah khusus perempuan. Raden Dewi Sartika bukan hanya berbicara tentang pemikirannya tentang pendidikan perempuan, tetapi bagaimana juga dia mengaplikasikan nilai-nilai dan pemikirannya di dalam bentuk yang nyata, yaitu bentuk sekolah. Ia sendiri yang menyusun kurikulum, ia sendiri yang mengajarkan anak-anak perempuan saat itu. Nah, di dalam buku ini diceritakan bagaimana Raden Dewi Sartika dilahirkan sampai dia wafat. Dewi Sartika kecil adalah seseorang, sosok perempuan yang memang mencintai pendidikan, di mana ketika kecil ia seringkali mengajarkan anak-anak seusianya itu belajar di mana ia menjadi gurunya atau sesekolahan. Meskipun ia sekolah hanya menamatkan sampai kelas 3 SD karena kasus ayahnya, ia dikeluarkan dari sekolah, tetapi perjuangannya tidak berhenti di sana. Dewi Sartika ketika besar, perjuangannya lebih luar biasa lagi, di mana ia diceritakan ia seringkali membacakan surat-surat cinta dari perempuan seusianya ya untuk meminta tolong kepadanya membacakan. Dari surat-surat cinta itu tergugahlah pemikiran dia mengenai pendidikan. Ia memikirkan bagaimana jika dalam surat ini berupa rahasia atau bagaimana jika surat ini berupa tipu daya. Sehingga ia memikirkan bahwa pendidikan bagi perempuan itu sangat penting sekali. Lalu, yang menjadi puncak pemikiran dia untuk mendirikan sekolah adalah saat ibunya kembali dari daerah perasingan tanpa ayahnya, ibunya tidak berdaya apa-apa. Dari sana, Dewi Sartika semakin memikirkan bahwa seorang perempuan itu harus berdiri di kakinya sendiri dan seorang perempuan itu harus mampu mengenyang pendidikan, karena seorang perempuan bukan hanya ibu dalam rumah tangga, tetapi juga adalah ibu dari sebuah bangsa. Selain itu, pemikiran Dewi Sartika terhadap perempuan bukan hanya mengenai pendidikannya, ia juga menentang kawin paksa. Berbeda dengan Kartini, meskipun ia menentang kawin paksa, ia mengikuti tetap kawin paksa dan ia dipoligami. Sedangkan Dewi Sartika itu dia mandiri. Ketika dia dijodohkan dengan seseorang oleh keluarganya, dia menolak dan dia lebih memilih menikahi dengan duda pilihannya yang mungkin pada masa itu sangat awam. Ketika seorang Dewi Sartika, seorang Raden, harus menikah dengan laki-laki pilihannya yang mungkin tidak sesuai dengan keluarganya pada awalnya. Tetapi suaminya inilah yang menjadi supporting system, pendukung, yang sangat mendukung sekali terhadap perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Dewi Sartika itu sendiri. Nah, perjuangan Dewi Sartika itu berbuah manis. Pada akhirnya Dewi Sartika mendirikan sekolah istri yang terus berkembang, hingga pada akhirnya Dewi Sartika ini mampu menginspirasi perempuan-perempuan di luar Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat, tetapi sampai ke Sumatera. Sekolah ini terus berkembang. Dewi Sartika kemudian dianggap pada tahun 1922 ini diakui sebagai pahlawan. Nah, dengan membaca buku ini, apa hikmah yang kita ambil? Hikmah yang dapat kita ambil bahwa menjadi perempuan itu tidak menghalangi hak-hak kita, tidak menghalangi peran kita. Justru menjadi perempuan adalah menjadi seseorang yang istimewa. Bagaimana kita mendidik diri dan mendidik anak bangsa untuk kemudian kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pilar peradaban. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian review dari saya bulan ini. Sampai jumpa di bulan selanjutnya.